Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau insya Allah berlangsung kajian Ustadz Ami. Mohon disiapkan catatan, pertanyaan. Mungkin dari bapak-bapak bisa ke kanan supaya tempat duduknya lebih enak majelisnya. Ini mungkin judulnya Bahagia Tanpa Riba. Tafadhol Ustaz. Baik. Terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini yang sedianya jadwal kajiannya jam 12.30 ya. Tapi karena faktor persiapan qadarullah kita mundur setengah jam. Mudah-mudahan nanti bisa menjaga stamina Bapak Ibu untuk tetap bertahan tidak ngantuk sampai jam 2. Sanggup insyaallah ya? Ya, sanggup ya, alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah, Ustaz. Sudah makan siang, suasana adem, biasanya alamat karo ditungengi karo merem-merem ngantuk ya. Makanya tolong dijaga, insyaallah tidak lama. Saya cuma minta Anda bertahan tidak tidur selama 5 jam. Tidak tidur 5 jam, kajiannya nggak sampai segitu ya. Baik, kita mau bahas tentang bahagia tanpa riba, yang mungkin tema ini sudah cukup sering Bapak Ibu dengarkan berkaitan dengan masalah riba. Oleh karena itu, barangkali nanti pengantarnya tidak panjang, hanya sebatas trigger saja sebagai pemicu, dan berikutnya nanti kita kembalikan kepada moderator kita Al-Fadil Ustadz Icong. Nah. Baik, berbicara tentang masalah riba, kita tahu termasuk di antara dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dosa riba. Dan bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebut bahwa makan riba adalah bentuk mengkonsumsi harta haram yang dosanya paling besar. Saya ulang ya. Makan riba adalah bentuk mengkonsumsi harta haram yang dosanya paling besar. Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran itu banyak. Ada bangkai babi, khamr, dan beberapa daging-daging haram yang lainnya termasuk darah. Namun yang mengkonsumsi makanan semacam ini tidak sampai pada tingkatan dia diberi ancaman tantangan perang. Hanya ada satu, mengkonsumsi sesuatu yang haram ketika itu dimakan oleh manusia ada tantangan perang. Itu adalah riba. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Baqarah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian dikonsumsi oleh manusia sampai pada tingkatan adanya tantangan perang kecuali makan riba. Baik. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya di situ ada tantangan perang, tentu saja ini adalah dosa yang sangat serius sehingga tidak boleh kita anggap remeh. Nabi SAW juga pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan deretan 7 dosa-dosa besar. Di antaranya adalah makan harta anak yatim dan makan riba. Maka seorang hamba yang dia mengkonsumsi harta riba, hakikatnya dia melakukan perbuatan yang membinasakan. Selanjutnya yang jadi pertanyaan,
dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, apakah di sana ada dampak buruk terhadap keluarganya? Karena kita berbicara tentang keluarga bahagia tanpa riba. Yang perlu kita sadari bahwa semua pelaku perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan hukuman kepada yang bersangkutan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Saya ulang ya. Semua pelaku perbuatan maksiat, Allah jika tidak memberikan ampunan kepada yang bersangkutan, bisa saja memberikan hukuman kepada yang bersangkutan, kepada pelaku di dunia maupun di akhirat. Kalau hukuman di akhirat jelas, dan itu lebih mengerikan. Bagaimana dengan hukuman di dunia? Nabi SAW pernah menceritakan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Laula Banu Israila lam yakhnas at-ta'am wa lam yakhbus al-lahm." Andaikan bukan karena kesalahan Bani Israel, maka makanan itu tidak basi dan daging tidak cepat rusak. Di sini Nabi SAW menyebutkan karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah hukum manusia, di mana Allah cabut keberkahan harta yang mereka punya, sehingga makanan yang mereka miliki tidak tahan lama. Karena itu dulu jamaah, sebelum ada teknologi seperti sekarang ya, yang orang bisa menyimpan daging dalam waktu yang lama dengan cara di freezer, atau bisa menyimpan makanan dalam waktu yang lama dengan cara di kulkas dan seterusnya. Dulu tidak ada seperti itu. Nah, dalam kondisi ketika tidak ada seperti itu, manusia membiarkan makanan apa adanya. Sebelum ada kesalahan Bani Israel itu bertahan lama, sehingga orang membiarkan daging itu nggak gampang basi. Orang punya makanan tidak gampang basi. Sampai ketika Bani Israel melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti tadi, yaitu Allah jadikan makanan mereka cepat rusak. Nah, hal yang sama juga terjadi pada umat Muhammad SAW. Ketika mereka memiliki harta tertentu, namun yang bersangkutan mengumpulkan harta itu dari sesuatu yang terlarang, di antara hukuman yang Allah berikan, Allah cabut keberkahan hartanya. Selanjutnya, seperti apa bentuk Allah cabut keberkahan hartanya? Ternyata harta ini memberikan potensi yang buruk bagi keluarganya. Contohnya apa? Dengan keberadaan harta itu, yang bersangkutan justru tidak akur dengan anggota keluarganya. Pernah nggak menemukan orang yang waktu pengantin baru, suaminya masih belum dapat kerjaan tetap, kemudian penghasilannya pas-pasan, rumah masih ngontrak, kendaraan berupa motor, kemana-mana kehujanan, tapi mereka akur? Ada kayak gitu Pak? Ada ya. Begitu mereka sudah punya rumah, punya kendaraan, belakangan malah sering berantem. Ada seperti itu. Jadi ada orang yang ketika dia tidak punya sesuatu yang bernilai, keluarganya akur-akur saja. Tapi dikala mereka sudah memiliki sesuatu yang bernilai, mereka punya harta, yang terjadi justru malah sering ada masalah. Misalnya ya, sang suami punya duit, lalu dia ingin ngasih duitnya kepada orang tuanya. Istrinya gak ridho, berantem. Atau suami mau ngasih duit kepada saudaranya, istrinya gak ridho, berantem. Padahal dulu ketika mereka belum punya, istrinya gak pernah merasa kekurangan, walaupun mungkin sedikit. Sekarang istrinya sudah dipenuhi misalnya. Kemudian ketika suaminya mau ngasih, gak ridho, berantem. Maka gak jaminan ketika orang itu punya materi, hidupnya akan lebih bahagia. Sehingga kalau misalnya Mas Icong saya tanya ya, mana yang lebih Anda pilih? Ya, miskin bahagia atau kaya banyak masalah? Kaya bahagia. Wah, gak ada pilihan itu. Jangan nambah-nambahi. Miskin bahagia. Jadi pilihannya A, miskin bahagia, B, kaya banyak masalah. Waduh.
Duh, pilihan sulit Ustaz. Milih mana Pak? Miskin bahagia? Serius Pak? Kayaknya kok berat mau jawab itu. Masya Allah. Bisa nggak miskin bahagia Mas Icong? Bisa Ustaz. Bisa. 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 Karena kunci kebahagiaan itu di mana? Dari hati Ustaz. Bukan di materi. Materi. Tapi di mana? Di Hati. hati. Bapak-bapak yang ada di sini ya, Masya Allah. Mana yang lebih Bapak pilih? Miskin bahagia atau kaya banyak masalah? Hah? Kok jawabnya berat tuh kenapa? Ada miskinnya itu Ustaz. Ada miskinnya. Loh, makanya saya tanya, apakah jaminan kalau orang punya banyak materi dia akan bahagia? Tidak juga. Enggak jaminan. Banyak kita buktikan di lapangan orang yang hidupnya sederhana tapi suasana lebih bahagia daripada orang yang kaya. Misalnya ya, ada orang punya rumah yang luas ya. Kemudian penuh dengan AC, tapi penghuninya selalu berantem. Terasa luas atau terasa sempit? Sempit Ustaz. Terasa? Sempit. Kenapa? Ya karena banyak masalah itu tuh. Ketemu ini rasanya nggak enak, ketemu ini rasanya nggak enak. Suami istri berantem, walaupun mereka tinggal di rumah yang luas, terasa sempit. Sehingga suami mau ketemu istrinya nggak enak dan sebaliknya. Walaupun di dalam ruangan itu dingin, tapi kalau orangnya berantem rasanya panas. Namun misalnya suami istri pengantin baru, saling mencintai, tinggal di sebuah ruangan yang sempit, terasa apa? Bahagia. Luas. Makanya sempit dan luas tidak dilihat dari materi, tapi itu adalah pengaruh batin. Nah, hukuman yang paling berbahaya bagi orang yang bermaksiat itu hukuman batin. Di saat seorang hamba dikasih hukuman oleh Allah berupa hukuman batin, gimana bentuknya? Selalu dirundung dengan masalah. Isinya cuma sedih terus. Padahal mungkin materi ada di hadapannya. Rumah Nabi SAW itu sangat terbatas. Hasan Al-Basri rahimahullah, itu seorang ulama tabi'in yang kita kenal ya. Ibunya ini adalah mantan budak yang pernah tinggal di rumah Ummu Salamah. Dan waktu Hasan Al-Basri itu kecil, beliau ikut ibunya sehingga main di rumahnya Ummu Salamah. Nah, beliau menyampaikan testimoni tentang rumah Rasulullah SAW. Kata Hasan Al-Basri, nawaltu saqfa baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadaiha kada. Aku bisa menggapai atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku seperti ini. Di usia beliau 10 tahun. Ini usia berapa? Anak ini. Kelas berapa, Mas? Kelas 3. Kelas 3 berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. Coba berdiri. Berdiri, Masya Allah. Angkat tangan. Berapa meter itu Pak? Jinjit. Jinjit. 1,5 ada? Sundul Pak, 1,5 orang. Ya mungkin sekitar 2 meter. Anak. Jadi kalau ada anak usia 10 tahun, Hasan Al-Basri waktu itu cerita di usia 10 tahun. Oh lupa nih nyuruh duduk, silakan duduk. Berdiri terus ya. Anak 10 tahun berdiri jinjit bisa nggayuh atap rumah Rasulullah SAW. Betapa terbatasnya rumah Nabi SAW. Pendek dan kecil. Tapi di dalam rumah itu isinya kebahagiaan. Karena isi rumah itu adalah ketaatan, ibadah kepada Allah, bacaan Al-Quran dan seterusnya. Baik, maka di poin pertama ini kita ingin menegaskan, sejatinya kebahagiaan itu tidak ada pada materi, dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan nyata. Namun kebahagiaan yang sejati adalah posisi batin seorang hamba. Baik, selanjutnya, ketika orang berbuat maksiat dalam masalah muamalah, kemudian dia mendapatkan harta, baik riba maupun harta yang lainnya, bisa jadi keberadaan harta itu dijadikan oleh Allah sebagai media untuk menghukum yang bersangkutan. Jadinya gimana Pak? Mungkin jadi nambah pikiran dia, beban pikiran dia, menjadi sumber sengketa yang terjadi di kalangan keluarga dan seterusnya. Misalnya Anda punya pilihan ya, keluarga ditinggali banyak warisan tapi berantem, dengan keluarga
tidak punya warisan, saudara akur. Pilih mana, Mas? Saudara akur, Ustaz. Saudara akur. Iya, Ustaz. Walaupun nggak punya warisan. Itu Ustaz. Masya Allah. Baik. Dan banyak kasus misalnya, ketika orang tua masih hidup, anak akur, karena yang jagani masih ada. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya mulai cekcok. Ada nggak pakai gitu, Pak? Banyak, Baik. Ustaz. Ternyata harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya tidak membuat mereka bersatu, tapi membuat mereka justru pecah. Antara satu dengan yang lain saling membenci. Ada keluarga yang misalnya harta warisannya cuma rumah kecil, halamannya juga nggak luas, kemudian anaknya 5, tidak ada yang bisa diharapkan dari warisan bapak, paling dapat cuma di angka puluhan juta misalnya. Tapi mereka bisa membagi dengan baik, tidak ada rebutan, tidak ada sengketa. Dibandingkan orang yang ditinggali warisan ukuran T, ya, tontonan. Ya. Namun ketika orang tuanya meninggal, tapi justru jadi bahan rebutan. Ada satu doa yang kalau sholat jenazah, tolong Anda kasih penekanan. Maksudnya serius ketika membaca kalimat itu. Sholat jenazah berapa rakaat? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada rokaatnya, Ustaz. Kenapa nggak ada rakaatnya? Ya kan berdiri aja, Ustaz. Berdiri saja. Iya, sama salam gitu. Gitu. Berarti berapa rakaat itu? Nggak ada, Ustaz. Sholat jenazah berapa rakaat, Mas? Nggak ada. 4 takbir. Doa di takbir yang keempat hafal nggak? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Maksudnya apa? Meninggalnya orang ini adalah musibah bagi kami. Maka karena itu ya Allah, jangan kau haramkan kami, jangan engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala dari musibah ini. Lalu ada kalimat wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau munculkan fitnah ba'dahu setelah meninggalnya orang ini. Gimana bentuk munculkan fitnah setelah meninggalnya orang ini? Ketika yang bersangkutan masih hidup, keluarganya nyaman, keluarga baik-baik, semuanya akur, semuanya soleh dan soleha, masih bisa diatur dengan aturan agama. Begitu satu orang meninggal, bisa jadi rusak semuanya. Dulu istrinya itu rajin kajian, pakai hijab dengan sopan. Sekarang sudah mulai ngilang dari komunitas, pindah ke komunitas yang lain, hijabnya mulai dilepas. Bahkan waliyadzubillah, sampai ada yang terjerumus ke dalam perbuatan zina dengan meninggalnya suaminya. Dulu anaknya akur, semuanya baik. Begitu bapaknya meninggal, wah, sekarang semuanya nggak karuan, Mas. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, mereka berantem dan seterusnya. Makanya kalau mendoakan jenazah, ya, satu kalimat ini tolong dikasih penekanan, wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau munculkan fitnah, jangan kau munculkan ujian dalam keluarga ba'dahu setelah orang ini meninggal. Nah, bisa jadi hukuman itu datang setelah yang bersangkutan tidak ada. Dalam bentuk Allah jadikan anaknya mungkin kacau balau, berantem antara satu dengan yang lain. Maka di antara evaluasi yang perlu dilakukan, barangkali ada di antara harta orang ini yang gak beres ketika dia mendapatkannya. Ternyata diwujudkan dalam bentuk apa? Adanya sengketa di tengah keluarga. Makanya kalau kita ingin punya keluarga yang nyaman, keluarga yang jauh dari sengketa, keluarga di mana suami istri akur, anak-anak juga bisa akur dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Salah satu di antara perjuangan yang bisa kita lakukan adalah pastikan harta yang kita kumpulkan halal. Karena barokah tidak mungkin melekat pada harta haram. Barokah hanya bisa melekat di mana? Di harta yang halal. Jika kita mengharapkan keberkahan harta, jangan Anda harapkan keberkahan itu ada pada harta haram. Bagaimana mungkin harta haram bisa mendapatkan keberkahan?
Sementara haram ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka layak baginya. Baik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah keberkahan harta. Bahwa di antara pengaruh baik dalam keluarga adalah karena dihiasi dengan ilmu. Karena rumah itu adalah baitul ilmi, rumah ilmu. Bapak Ibu kalau membaca biografinya para ulama, banyak di antara mereka ketika menyebutkan Imam Fulan kana fi baitil ilmi, beliau terlahir di rumah ilmu. Jadi memang lingkungan tempat beliau itu tumbuh adalah lingkungan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di antara mereka yang terlahir dari orang tua yang paham agama, dari lingkungan yang paham agama, rumah yang dipenuhi dengan nuansa ilmu. Bisa nggak kita mengisi rumah kita dengan seperti itu? Sedang diupayakan, Pak. Apa yang upaya yang dilakukan? Saya sering nyetel kajian di rumah. Saya sering datangkan orang untuk kajian di rumah. Atau minimal saya sering dengerin kajian ketika di rumah. Atau kita belajar bersama dengan anak-anak di rumah. Masya Allah, mudah-mudahan rumah Anda berhias ilmu. Baik. Nah, ketika rumah itu berhias ilmu, semuanya akan bisa diarahkan untuk menuju takwa. Suaminya, istrinya, anak-anaknya. Tapi Pak, suami saya masih belum bisa ya Pak. Kayaknya belum dukung kalau saya kajian. Kalau saya ajak masih malas untuk berangkat. Baik, tetap bertahan. Anda terus bersabar. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Karena perjuangan ini mungkin tidak selamanya, akan ada ujungnya. Sehingga dalam proses ketika Anda memberikan pengaruh baik kepada anggota keluarga, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, terus bertahan untuk menjaga itu dalam rangka membangun suasana rumah tangga penuh dengan ilmu. Nah, untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan ilmu, dikatakan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, beliau gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini: syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi' mengenai hafalanku yang tidak baik, hafalannya rusak. Masya Allah, Imam Syafi'i mengadu tentang hafalannya. Padahal beliau hafal seisi Quran, beliau hafal banyak sekali hadis. Tapi beliau pernah mengadu kepada Imam Waqi' tentang hafalannya yang buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa'lam bi annal ilma nurun. Sadarilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Jadi di saat kita mau membangun rumah ini sebagai rumah ilmu, namun bertentangan dengan sumber pendapatan yang kita miliki. Sumber pendapatan kita adalah sumber pendapatan berasal dari maksiat. Akan sangat sulit jamaah. Akan sangat sulit. Kenapa sulit Pak? Karena orang tidak akan mungkin bisa membangun nuansa rumah ilmu apabila makanan yang disuguhkan, pakaian yang disediakan, bahkan rumah yang sekarang sedang ditempati adalah rumah yang berasal dari transaksi bermasalah ya. Maka teman-teman yang mungkin tidak punya masalah terkait pengadaan rumah ya, Anda kontrak, bersabar daripada harus misalnya tinggal di rumah yang dihasilkan melalui akad bermasalah, akad riba. Contohnya KPR misalnya. Jadi ngontrak tidak apa-apa, sabar daripada nanti terlibat dengan transaksi yang mengandung riba untuk pengadaan rumah. Mudah-mudahan dari hasil kontrakan ini, dari rumah kontrakan ini Anda bisa membangun keluarga yang lebih bahagia. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Dan selanjutnya kita kembalikan kepada Al-Fadil Mas Icong. Masya Allah, ini Ustadz ada tolong didekatkan, nanti nggak sampai suaranya. ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya berapa? Ada 2 Ustadz. Yang satu bertanya, penghasilan tiap bulan dari uang kos saja, apakah wajib dizakati? Karena saya seorang ibu single parent. Yang satunya, nabung dalam dolar, apakah riba? Pertanyaan titipan dari teman gitu Ustaz. Masya Allah. Baik. Pendapatan dari kos, apakah wajib dizakati? Jadi berkaitan dengan masalah objek zakat, itu jangan dilihat sumber pendapatannya ya. Tapi yang dilihat adalah akumulasi dari harta yang dimiliki. Orang mau berpendapatan dari kos-kosan, dari kerja A, kerja B dan seterusnya, yang dilihat adalah tabungan. Kalau Anda punya tabungan senilai 1 nisab, sekarang 1 nisab 170 juta dengan asumsi harga emas 2 juta per gram. Kalau Anda sudah punya tabungan senilai 170 juta ke atas, berarti Anda sudah punya harta senilai 1 nisab. Dah? Kalau harta senilai 1 nisab ini bertahan dalam waktu 1 tahun tidak pernah turun dari 1 nisab, berarti Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Kita ulang. Ketika harta 1 nisab ini bertahan selama 1 tahun tidak pernah kurang dari 1 nisab, maka Anda berkewajiban untuk bayar zakat. Sehingga pendapatan tiap bulan dari hasil kontrakan Bapak atau Ibu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya dikumpul. Nah, hasil akumulasi kumpulan itu kalau sudah 170 ke atas, berarti Anda sudah punya harta 1 nisab. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nabung dolar. Nabung dolar apakah ada ribanya? Sebenarnya bukan masalah mata uang ya. Karena mau dolar, mau rupiah, mau real maupun mata uang yang lain itu semuanya hanya alat tukar. Termasuk emas juga pada asalnya alat tukar. Nah, kalau kemudian orang lebih cenderung nabung dolar, apakah boleh? Ya sah-sah saja. Dia mau nyimpan mata uang negara A, negara B maupun negara yang lain, silahkan. Hanya saja saat pengadaan tolong dipastikan ketika Anda beli dolar, Anda beli secara tunai. Beli secara tunai gimana Pak? Ada rupiah, ada dolar. Ketika Anda beli secara tunai, ada rupiah, ada dolar, insya Allah berarti Anda sudah melakukan transaksi ini tanpa ada riba. Wallahu a'lam. Nah, ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Bagaimana cara melunasi hutang riba jika belum ada dana? Lah ini lucu Ustadz. Tanah saya belum laku. Gitu, Ustadz. Yang kedua, apa yang dilakukan saat kita berada di makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana caranya melunasi utang riba kalau belum ada dana? Wah, itu jangan tanya saya. Kayak tanah belum laku Ustadz. Baik, ya kalau kondisi Anda tidak ada dana untuk melunasi utang, berarti minta kepada pihak bank keringanan. Dan keringanan bukan cuma sebatas keringanan waktu pembayaran, tapi juga keringanan terkait nilai agar tidak bayar bunga. Nanti kalau tanahnya sudah laku dan Anda punya dana yang cukup untuk segera menutupi nilai pokoknya, Anda bisa langsung datang ke bank dan menyampaikan, saya mau bayar utang saya, tapi pokoknya saja. Mana ada bank yang mau? Nah itu Ustaz. Ya seperti itu, butuh negosiasi. Iya Ustaz. Tapi memang kadang-kadang Ustaz, orang yang berhutang riba itu Ustaz, kalau ditekan sama bank itu bingung. Padahal sebenarnya itu ada cara-caranya Ustaz. Caranya gimana itu? Kalau saya dulu pernah merasakan kan Ustaz. Jadi merasakan. Jadi ketika ditekan bank, iya, kita tekan balik. Iya Ustaz. Jadi cuek saja karena gitu. Kesannya dia itu mau tak lelang gitu Ustaz. Padahal nggak semudah Padahal itu. Tidak semudah itu. Masya Allah. Gitu Ustaz. Dilawan saja. Kalau menurut saya karena pernah merasakan seperti itu Ustaz.
bisa nggak mereka dikasih peringatan misalnya? Cek. Dikasih peringatan, baterainya habis ya? Cek. Ada masih utuh ini. Cek. Urut aku. Indikator di sana. Indikator ya. Bluetooth. Yang receivernya. Ini dan ini masalah. Indikatornya ini penuh. Yang receivernya. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Cek. Wah, ini. Bismillah, baik, udah normal. Cek. Nah. Jadi intinya begini, Anda kalau bisa berusaha untuk melunasi pembayaran utang itu tanpa ada bunga, itu yang terbaik ya. Caranya gimana? Ya lakukan sebisa mungkin untuk menawar. Dan terkadang menawar itu juga butuh menyampaikan alasan secara ilmiah. Ada salah satu teman saya yang bilang, waktu saya menawar itu saya kasih dalil. Iya benar Ustaz. Saya kasih dalil. Allah menyebutkan seperti ini dan seterusnya, bahwa berdasarkan norma agama kami tambahan ini haram dan walhamdulillah itu dihargai. Iya betul Ustaz. Ya, sehingga mungkin Anda bisa datang menghadap manajer lalu sampaikan, wahai Pak Manajer, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bahwa praktek ini dosa besar, kalau sampean lanjutkan nanti ditantang perang oleh Allah di akhirat. Kok setelah itu Pak Manajer nangis, walhamdulillah. Iya, berarti nanti akan dapat diskon. Alhamdulillah. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tadi satunya apa tadi? Satunya tadi. Mana pertanyaan? Oh, bagaimana ini Ustaz? Kalau ini bukan Ustaz. Bagaimana? Apa yang dilakukan saat kita berada di makam Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan saat kita berada di makam Rasulullah SAW? Ibu-ibu kayaknya nggak boleh. Kalau bapak-bapak boleh ya. Ya, bapak-bapak. Sehingga ibu-ibu kalau ke Masjid Nabawi hanya boleh ke Raudhah, tapi tidak bisa ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bapak-bapak ketika di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menyampaikan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alayka ayyuhan nabi. Wallahu a'lam. Baik, ada yang sudah menyalakan mikrofon mau tanya, enaknya gimana? Ibu-ibu silakan mau tanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, karena berkaitan dengan tugas sehari-hari saya. Jadi dalam hal ada orang datang ke saya untuk minta bantuan dalam perjanjian pengakuan hutang ya. Kalau memang itu ada dibayar secara angsuran, lalu dengan bilangnya sih angsuran tapi pasti mempunyai nilai lebih, insya Allah itu sudah bisa saya saya udah gak ambil gitu ya, gak bisa karena memang itu udah menyangkut bunga. Tapi sekarang itu ada tren bahwa orang datang pengakuan hutang, pinjam, dipinjemin sama si A, tapi pembayarannya itu tetap aja sih berlebih. Maksudnya juga masuk ke rekening dia, tapi ditulisnya buat biaya pondok gitu. Apakah yang saya harus lakukan gitu ya? Nah, posisi ibu sebagai apa ini? Saya notaris. Notaris. Untuk membuat catatan tentang pengakuan utang seseorang. Iya. Nah, terus jadi, yang biasanya tuh Bu, saya minta segini angsuran, yang mamanya utangnya 50, tapi Iya. dalam jangka waktu sekian itu udah lebih dari 50. oh gitu. Dan juga menyerahkan jaminan gitu ya. Tapi sekarang tuh lebih mintanya, tapi ya gitu, itu bukan buat saya tapi buat pondok. Apapun ya gimana ya Us ya. Oh, baik. Ada Paham. ragu juga ada gitu, gimana harusnya Us. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita buat rincian seperti ini. Pertama, orang melakukan akad utang piutang, namun di situ ada kesepakatan tambahan. Kemudian didaftarkan ke notaris untuk dibuat akadnya. Sudah? Nah, ketika di situ ada kesepakatan tambahan dan notaris ikut membuatkan akad, maka posisi notaris di situ dosa dua kali. Satu sebagai pencatat akad,
yang kedua sebagai saksi. Yang kedua sebagai saksi dari akad. Kenapa sebagai saksi? Karena notaris itu tidak hanya tukang catat. Beliau adalah pejabat yang menjadi saksi bahwa transaksi ini legal secara aturan negara. Dan ketika notaris tanda tangan, punya kekuatan hukum. Sudah? Karena itu Anda wajib untuk menghindari jika sampai ada klausul kesepakatan bahwa nanti untuk cicilan harus bayar dengan nilai sekian, ada tambahan. Yang kedua, ada transaksi utang yang dilakukan secara syar'i, artinya tidak melanggar aturan. Tidak ada kesepakatan bunga. Sudah? Tapi yang bersangkutan tidak bisa bayar. Akhirnya mereka datang ke notaris untuk membuat kesepakatan yang baru. Nah, jika saat datang ke notaris untuk membuat kesepakatan yang baru, kok di situ ada permintaan harus memberi lebih, ini juga sama, karena ini termasuk praktek riba jahiliyah, di mana dalam praktek riba jahiliyah, seseorang ketika utangnya telat, maka dia diwajibkan untuk membayar kelebihan. Notaris tidak boleh tanda tangan untuk yang seperti ini. Baik. Yang ketiga, ada orang yang dia sengaja tidak mau bayar utang. Jadi dia mampu tapi tidak mau bayar utang. Akhirnya pihak kreditur yang memberi utang, yang beri utang kan namanya kreditur ya, yang memberikan kredit, yang bukan yang berutang tapi yang memberikan utang, menyampaikan kepada notaris, tolong buatkan untuk saya sebuah kesepakatan bahwa yang bersangkutan akan dikenakan denda karena dia sengaja tidak bayar utang. Nah, denda seperti ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Jadi saya tekankan ulang ya. Kelebihan disebabkan karena pembayaran utang yang statusnya denda, karena yang berutang tidak mau membayar. Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama mengatakan hukumnya boleh. Sebagai, saya ulang ya, hukumnya boleh sebagai hukuman sosial. Bentuk hukuman sosialnya gimana? Denda itu tidak boleh dimiliki oleh si pemberi utang, tapi digunakan untuk kegiatan sosial. Seperti tadi yang dikatakan untuk pondok. Jadi contohnya, saya ngutangi Mas Icong senilai 10 juta. Setelah 6 bulan saya tagih, nggak dibayar-bayar sama Mas Icong. Padahal saya yakin uang 10 juta di tangan Mas Icong itu duit receh ya, Masya Allah. Sehingga Mas Icong itu kan duitnya banyak. Kenapa kok dia nggak mau bayar utang ke saya 10 juta? Akhirnya saya datang ke notaris, tolong buatkan kesepakatan bahwa jika Mas Icong tidak mau bayar dalam waktu sekian, akan didenda 1 juta per bulan. Sehingga kewajiban beliau bayar 10 juta plus 1 juta per bulan selama cicilan tidak lunas. Akhirnya dibuatkan notaris. Nah pertanyaannya, 1 juta per bulan ini boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dan ini pendapat Malikiyah. Namun dijadikan sebagai al-ilzam bitabarru. Al-ilzam bitabarru itu kewajiban untuk menderma bagi orang yang melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran. Karena beliau tidak mau bayar utang padahal beliau mampu, maka kami kasih hukuman, yaitu dengan menambah utangnya senilai 1 juta. Nah, nilai 1 juta ini tidak boleh jadi pendapatan pribadi saya, tapi bolehnya untuk kegiatan sosial. Nah, jika yang dimaksud nanti ke pesantren adalah yang seperti ini, masih ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, dan tadi kita sebutkan itu adalah mazhab Malikiyah. Wallahu a'lam. Baik. Ya Ustaz, ini ada lagi Didekatkan. pertanyaan Ustaz. Perempuan saat masa iddah apakah tidak boleh bertemu tamu laki-laki dan saudara laki-laki dari suami? Itu yang pertama Ustaz. Bagaimana, yang kedua, bagaimana memberi kefahaman pada keluarga tentang
bahayanya riba. Sedangkan di lingkungan saya banyak yang memberi hutang dengan bunga 10 sampai 20% Ustaz. Masya Allah. Cepat juga. Iya Ustaz. Baik. Terkait wanita yang menjalani masa iddah. Iddah itu ada dua ya. Pertama, iddah cerai hidup, dan yang kedua iddah cerai mati. Kalau yang dimaksud adalah iddah cerai mati, dia harus menjalani yang disebut dengan ihdad. Ada iddah, ada ihdad. Kalau iddah itu adalah rentang waktu dia harus menunggu, tidak boleh menerima lamaran dan akad nikah. Kalau ihdad itu masa berkabung. Nah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang menjalani masa ihdad itu totalnya 4 bulan 10 hari, baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Nah, kalau menjalani ihdad, maka ada beberapa larangan. Pertama, tidak boleh safar, walaupun bersama mahram, walaupun ditemani anaknya. Misalnya ya, ibu ditinggal mati oleh bapak, terus anaknya merasa kasihan ya ibu, kepikiran terus. Sama anaknya berinisiatif, ayo ibu umroh di masa 4 bulan 10 hari tadi. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sedang menjalani masa berkabung, wanita yang sedang menjalani masa berkabung tidak boleh safar, walaupun ditemani mahram. Tapi Pak, ibu saya kesepian di rumah. Boleh nggak Pak saya bawa ke rumah saya? Terus rumahmu ada di mana? Ya beda kota dengan rumah ibu. Kalau sampai beda kota dan safar, ya tidak boleh. Karena tidak boleh safar. Yang kedua, setiap malam harus tidur di rumah zaujiyah. Rumah zaujiyah itu rumah ditempati rumah tangganya, rumah suami. Sehingga sang istri ini bertahan di situ selama 4 bulan 10 hari. Boleh keluar dalam waktu siang hari, tapi nanti kalau malam harus tetap balik lagi ke rumah tersebut. Boleh nggak ketemu dengan saudara laki-laki suaminya atau keluarga laki-laki dari suaminya dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Yang nggak boleh tadi, jika ada apa, lamaran atau sampai khitbah, ini tidak boleh, apalagi akad nikah, karena dia sedang menjalani masa berkabung. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi Ustaz, bagaimana cara menyadarkan orang yang transaksi riba? iya. Ya memang hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak semua orang punya kesadaran terkait itu. Bahkan ketika sudah diingatkan, dia tetap bertahan. Baik, coba saya tanya bapak-bapak ya, bapak yakin nggak riba itu haram? Sebentar ya, nek rotok merem saya di yakin nggak riba itu haram? Yakin? Yakin. Apa dalilnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik. Anda demikian yakin riba itu haram, bahkan Anda hafal dengan dalilnya. Selanjutnya, nggak semua orang ternyata paham tentang itu. Wah mas, aku nek riba ini ora ngerti ku rabi. Kalau riba nggak paham. Sehingga dia nggak pernah kepikiran riba itu apa. Dalam hidupnya yang penting adalah ya, yang penting jangan ganggu harta orang lain. Kalau saling ridho, saling ikhlas, ya sah-sah saja. Mau riba, mau goror, mereka sama sekali tidak punya kepikiran kalau itu haram. Dan kalau ada orang di sekitar kita, misalnya saudara atau teman atau siapapun yang dia dalam kondisi apa misalnya belum punya kesadaran demikian, coba sesekali diajak kajian ya. Ayo ikut kajian, nanti tak kasih makan sekalian. Jadi habis kajian ditraktir. Kalau beliau bersedia untuk mendengarkan, bermula dari curious ya, biasanya kan, saya kok penasaran. Mudah-mudahan bermula dari penasaran, orang ingin mendekat untuk belajar. Tapi kalau sama sekali tidak pernah tersentuh, tidak pernah Anda ajak untuk kajian, mungkin selamanya dia akan bertahan seperti itu. Jadi terkadang ketertarikan orang itu berawal dari apa? Penasaran. Wallahu a'lam.
Ini ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, adik saya bekerja di bank dan posisinya sudah menjadi manajer. Apakah bekerja di bank juga termasuk riba dengan niat untuk menghidupi keluarga? Baik. Niat dan amal itu harus sinkron ya. Niat yang benar tapi amalnya salah, jadinya gimana? Tetap salah. Itu salah ya. Misalnya ya, ada orang maling untuk sedekah. Niatnya bagus nggak? Hah? Bagus. Apa niatnya? Sedekah. Tapi caranya Salah. maling. Apakah niat yang benar tapi caranya salah bisa kita nilai benar? Nanti rusak hidup ini. Karena itu Nabi SAW beliau pernah menyampaikan berkaitan dengan masalah keseimbangan hisab. Kata beliau, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat badan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan perbuatan kalian dan amal kalian. Sehingga sebagaimana Allah menghisap lahir seorang hamba, Allah juga akan menghisap batin sang hamba. Kita akan dihisap oleh Allah lahir batin. Maka niat yang benar tidak boleh dijadikan alasan untuk membela perbuatan yang salah. Insya Allah paham ini Pak? Kalau tadi dikatakan ya, coba sinyalnya dibuka lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa niat beliau adalah dalam rangka memberikan nafkah bagi keluarga. Ini benar karena beliau punya kewajiban itu. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk bekerja di lembaga ribawi. Sehingga kalau beliau bekerja di bank ribawi, apapun niatnya, mau sedekah, mau umroh, mau ini, tetap enggak boleh. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, tanya Ustaz. Nah, tafadhali. Beberapa waktu yang ini berkaitan dengan transaksi jual beli emas Ustaz. Beberapa waktu saya datang ke bank, yang bank ini berlabel syariah seperti itu. Ketika datang ke bank, saya ditawari dengan dua skema. Yang pertama itu ada yang tunai itu dengan memakai skema emas yang pakai mobile itu Ustaz. Kemudian yang kedua itu semacam Pakai apa? E-mobile. aplikasi mobile. E-mobile. Ya, mobile banking. Ibu transfernya pakai e-mobile. Ya. Jadi di situ nanti ada semacam emas. Jadi kalau kita beli itu bukan tunainya tuh kita nggak langsung dapat kepingan untuk fisik gitu. Nah, nanti kalau kita beli pun tuh kita harus PO dulu Ustaz. Dan Yeah. ada biaya lagi untuk bikin cetak fisiknya. Ya. Gitu. Yang kedua itu ada skema tabungan. Cuma tabungannya itu semacam kredit ya Ustaz, seperti itu. Semacam kredit maksudnya? Jadi ada kita DP dulu, misalnya kita mau di pertama ini kita seperti nabung, misalnya kita pilih 1 tahun dengan memilih 5 gram emas misalnya atau 10 gram emas dengan harga misalnya yang 5 gram ini harganya 10 juta seperti itu. Kita di awal itu nabung 2 juta sebagai DP, kemudian sisanya itu dibayar selama 1 tahun itu dengan rincian flat, misalnya per bulannya itu 1 juta seperti itu. Kalau dihitung-hitung memang ada marginnya Ustaz. Nanti emasnya itu baru kita dapat setelah 1 tahun lunas. Setelah lunas baru dikasih emas. Ya. Ketika itu kalau dalam pemahaman saya ini kan nggak boleh ya Ustaz ya. Maksudnya beli emas kan nggak boleh kredit seperti itu ya. Cuma ketika saya bertanya ke petugas bank, beliau berdalil bahwa kita ini sudah diawasi dengan badan syariah seperti itu, dan juga emas itu bukan lagi sebagai alat tukar seperti zaman dulu. Sekarang menjadi komoditas yang diperjualbelikan seperti rumah, mobil dan lain sebagainya. Gitu Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua, ini gimana Ustaz? Misalnya apakah ini benar atau bagaimana? Atau yang bisa menjadikan itu benar transaksi seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika kita beli emas di gerai Antam, itu pun juga sekarang PO Ustaz. Jadi kita nggak bisa beli hari itu, kita harus inden PO dulu minimal 1 bulan. Gitu. Mungkin penjelasannya Ustaz, terima kasih. Baik, Masya Allah. Ayo, bapak-bapak bangun dulu Pak. Insya Allah masih seger ya. Bertahan ya, jangan ngantuk ya. Bismillah.
Kita coba lihat berkaitan dengan masalah transaksi emas. Saya sebutkan dalilnya terlebih dahulu. Ada sebuah hadis dari sahabat Malik bin Aus bin Hadathan. Siapa namanya? Malik bin Aus bin Hadathan. Suatu ketika beberapa sahabat sedang kumpul. Di situ ada Umar bin Khattab, ada Thalha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang lain yang namanya tidak disebutkan dalam hadis itu. Lalu datanglah Malik bin Aus. Beliau membawa emas. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat yang sedang berkumpul tadi, "May yastarifud darahim." Siapa di antara kalian yang mau menukarkan dirhamnya? Akhirnya Thalha bin Ubaidillah angkat tangan. Mana emasmu? Ya. Kemudian oleh Malik diserahkanlah emas itu. Kemudian Thalha minta kepada pembantunya yang waktu itu ada di tempat itu, tolong kamu ambilkan perak di rumah. Lalu Thalha menyampaikan kepada si pemilik emas, nanti kalau pembantu saya datang akan saya kasihkan perakmu. Umar radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian itu, beliau langsung mengatakan, kalla, nggak boleh demikian. Kamu kembalikan emas itu kepada Malik, atau kau sekarahkan perak itu sekarang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bil fiddati riban illa ha wa ha. Emas dengan perak itu transaksinya riba kecuali ha wa ha. Yang dimaksud ha wa ha itu apa? Ha wa ha bahasa kita nyah nyoh. Artinya dari tangan ke tangan. Sehingga emasnya ada, peraknya ada. Barulah transaksi itu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagaimana dengan pertimbangan tadi? Emas itu kan bukan lagi komoditas ribawi. Tapi emas itu, karena emas itu bukan lagi alat tukar. Saya pernah melakukan bedah terhadap fatwa ini, dan ini fatwa di SNN MUI ya. Sudah cukup lama. Ada di ANB channel, mungkin Anda bisa cari judulnya kalau nggak salah, halal haram jual beli emas. Kemudian saya bedah fatwa itu, dan kita lihat perbedaan pendapat yang dibawakan oleh DSN berkaitan dengan status emas. Apakah dia alat tukar ataukah komoditas? Intinya DSN mengambil kesimpulan pendapat bahwa emas bukan lagi komoditas, bukan lagi alat tukar tapi komoditas, sehingga tidak lagi berlaku aturan benda ribawi yang harus tunai. Baik. Namun pendapat ini pendapat yang kurang tepat. Dengan alasan bahwa Nabi SAW menyebut emas, bukan dinar. Beliau mengatakan adz-dzahab bil fiddah riba. Emas dengan perak itu riba. Beliau tidak mengatakan ad-dinar bid dirham. Tapi yang beliau sabdakan adz-dzahab bil fiddah, emas dengan perak. Sehingga selama itu emas, maka ya berlaku hukum sebagai benda ribawi. Karena emas sebagai benda ribawi ini berdasarkan nas hadis. Baik emas itu ya sudah berubah jadi komoditas ataupun dia masih bertahan sebagai alat tukar. Memang di zaman sekarang kita tidak jumpai negara yang menggunakan emas sebagai alat tukar. Ada nggak Pak negara yang alat tukarnya emas? Nggak ada ya? Belum. Nggak ada. Kalau di Emirat itu mata uang juga, artinya bukan emas. Baik. Terus apakah status ribanya jadi hilang? Pendapat yang kuat tidak, dan itu pendapat jumhur ulama. Itu pendapat jumhur ulama. Maka emas tetap berlaku sebagai benda ribawi, ya, walaupun dia bukan alat tukar. Selanjutnya, apabila kita sudah sepakat bahwa emas adalah benda ribawi, maka tentu saja Anda tidak boleh mentransaksikan emas dengan cara tidak tunai. Baik modelnya tadi, kita beli emas secara virtual, kemudian setelah uangnya cukup, lalu pesan emas cetak, terus ada biaya cetak, baru dicetakkan. Ini tidak boleh.
Karena kan jadinya uang dulu, emas menyusul. Atau sebaliknya, atau kita datang ke bank, kita mau nabung emas, nyicil dulu 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus 2 juta terus, sampai nilainya mencukupi nilai dari emas. Setelah itu gimana? Saat Anda bayar pelunasan yang terakhir, baru emas diserahkan. Ini juga jual beli emas secara tidak tunai, dan kita tidak setuju dengan praktik seperti ini. Tapi Pak, ya tapi ada tapinya ya. Tapi apa? Kan sudah ada fatwa dari Dewan Syariah yang membolehkan itu. Nah, inilah titik perbedaan ya. Sehingga Anda mengaca kepada fatwa Dewan Fatwa misalnya, atau fatwa para ulama atau yang lainnya. Baik, kalaupun terjadi perbedaan, bukan berarti kita itu bebas milih. Saya ulang ya, jika ada perbedaan ulama, bukan berarti kita bebas milih, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pendapat yang mana yang kita pilih? Apabila pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang jelas jauh dari kebenaran, kok sengaja kita milih, ya tentu saja akan ada konsekuensi besar setelah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, ngantuk masih Cong. Sebentar, minum dulu. Iya, Ustaz. Ini minumannya masih Cong. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain ngantuk juga. Ustaz, Itu ada minuman di sana, kalau Bapak yang ngantuk mau minum dulu silahkan. ini ada pertanyaan cukup bagus Ustaz. Masya Allah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bismillah. Uang saya dipinjam seseorang yang jumlahnya cukup lumayan. Sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan. Yang saya tanyakan, bolehkah uang yang belum dikembalikan itu saya niatkan untuk zakat mal ketika saya mengeluarkan zakat? Jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Gimana? Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya kembali juga. Bolehkah piutang kita di tempat orang lain kita jadikan sebagai zakat? Sehingga misalnya saya punya piutang senilai 10 juta di tempatnya si A, dan si A ini orangnya nggak mampu. Kemudian bulan Muharram ini, sekarang bulan apa sekarang? Sekarang bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah, terus Muharram. Bulan Muharram besok saya akan bayar zakat. Setelah saya hitung, nilai zakat saya adalah 15 juta. Tapi ada uang saya di situ 10 juta. Boleh nggak saya hubungi orang itu? Wahai Mas, utang kamu sudah saya anggap lunas karena saya punya kewajiban zakat 10 juta. Jawabannya, ulama sepakat nggak sah sebagai zakat. Dulu saya pernah punya pertanyaan ini cukup lama. Alhamdulillah kemudian dapat jawaban dari beberapa fatwa ulama. Di antaranya adalah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga keterangan dari Syekh Abdullah Al-Jibrin dan beberapa ulama yang lainnya. Dan saya tulis di buku saya, judulnya Fikih Zakat Kontemporer, tentang hukum menjadikan piutang di tempat orang untuk digugurkan sebagai zakat. Dan ini nggak boleh ya, karena zakat itu harus mengeluarkan. Sehingga duit yang ada di tempat kita keluarkan sebagai zakat. Bukan yang duit yang ada di tempat orang lain, ya sudahlah lepas saja, saya anggap itu zakat. Kalau boleh seperti itu, berarti harta kita yang hilang bisa jadikan zakat. Aku disek kehilangan duit berapa? 5 juta. Wis tak anggap itu zakat. Bisa nggak? Iya. Nggak boleh. Ya, terus gimana? Itu uang hilang nggak? Saya nggak dapat apa-apa. Itu musibah yang harus kamu tanggung. Tapi kalau kamu jadikan itu zakat, berarti kewajiban zakatmu belum tertunaikan, sehingga kamu tetap harus mengeluarkan uang senilai itu. Wallahu a'lam. Lah ini pertanyaan agak Ustaz. Jadi ini tidak tahu Ustaz, yang bertanya ikhwan apa akhwat Ustaz. Dia bertanya, bolehkah saya menikah diam-diam, dan bagaimana agar adil tanpa istri pertama tahu? Nah itu Ustaz, pertanyaannya ini ikhwan apa akhwat kan gitu Ustaz.
Oh, Pak Diko yang tanya ini. Ini atau masih Cong sendiri nulis ini? Baik. Bolehkah nikah diam-diam? Coba tanya ya. Menurut ibu-ibu, suami poligami itu salah atau tidak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kak jawab ibu-ibu. Baik. Jawabannya apa? Nggak salah ya? Nggak salah. Berarti kalau suami poligami perlu minta maaf nggak? Enggak. Minta maaf nggak, Pak? Hah? Enggak. Enggak. Nah sekarang, kalau sudah tidak perlu minta maaf, apakah perlu minta izin? Enggak perlu, Ustaz. Enggak perlu. Gas. Sehingga kalau ada pernyataan lebih baik minta maaf daripada minta izin, salah atau benar ini? Salah. Artinya nggak perlu minta maaf dan nggak perlu minta izin. Kenapa nggak perlu minta maaf? Oh nggak salah kok. Salah nggak? Bapak poligami itu salah nggak, Pak? Enggak salah, Ustaz. Nggak salah. Namanya siapa, Pak? Wah, Pak itu Riza. banyak Pak poligami, Riza. Ustaz. Kalau Pak Riza nikah lagi itu salah nggak? Nggak salah. Berarti nggak perlu minta maaf ya? Nggak perlu minta maaf. Baik. Perlu minta izin nggak? Bukan syarat. Sehingga dia misalnya bapak diam-diam langsung nikah lagi, ya. Bukan syarat harus izin kepada istri. Nah, masalahnya adalah ada kewajiban adil. Bagaimana seorang suami yang poligami bisa adil kalau diam-diam? Jadinya paminya ke istri cuman ronda terus. Mas tiap 2 malam sekali kok ronda toh mas? Kok orang pulang-pulang malam ronda? Misalnya malam Senin ronda, nanti malam Rebu ronda lagi, kan gantian satu-satu ya. Akhirnya dia tidak akan bisa adil jika semacam ini dilakukan sembunyi-sembunyi. Saya pernah dapat pengaduan ya dari ummahat, ibu-ibu yang dia jadi istri kedua, sampai sekian tahun itu nggak ketahuan. Nggak tahu sekarang sudah ketahuan atau belum. Dan sampai sudah punya anak ya. Beliau bilang suami saya masih bisa memberikan nafkah yang cukup, cuman masalah keadilan yang nggak sanggup. Sehingga ternyata posisi istri kedua lama-lama jadi cemburu. Yang awalnya dulu nggak apa-apa ya. Lama-lama jadi ikut cemburu karena ternyata lebih condong pada istri pertama. Salah satu di antara yang dipermasalahkan adalah saat hari raya. Beliau tidak pernah berhari raya bersama suaminya dan anaknya sering tanya, kalau hari raya bapak kemana? Nah, kalau hari raya dia bersama istri yang pertama, baru setelah itu dia akan datangi istri yang kedua. Nah itu salah satu di antara resiko ketika orang poligami tapi belum bisa terus terang, akan terjadi seperti itu. Makanya kita nasihatkan masih Cong tahan diri yang sabar ya. Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deposito menggunakan bank syariah apakah termasuk riba? Nah ini saya perlu tahu skemanya ya. Karena yang pertama saya belum pernah praktek seperti itu. Yang kedua saya belum dapat cerita detail tentang deposito di bank syariah, bagaimana skema yang ada. Karena intinya gini ya, kalau deposito itu kan berarti selalu dapat bagi hasil. Kalau deposito yang dapat bagi hasil, kita perlu lihat akadnya. Akadnya utang atau akadnya investasi. Bedanya di mana Pak? Oh bedanya jauh antara akad utang dengan investasi. Kalau akadnya utang, maka tidak boleh ada tambahan. Tapi kalau akadnya investasi, boleh ada tambahan. Itu konsekuensi. Terus untuk model akadnya gimana? Skema akadnya. Kalau investasi, kata kuncinya adalah modal yang kita berikan ada peluang resiko. Peluang resiko gimana? Sebagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan, di saat yang sama kamu juga berpeluang mendapatkan resiko. Modal kamu bisa hilang, bisa berkurang. Siap nggak dengan seperti itu? Ya enggak Pak. Kalau bisa ya tetap utuh, minimal balik modal. Oh berarti kamu belum berhak dapat bagi hasil.
Sebab Nabi SAW memberikan arahan la ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang usaha tanam modal, jika dia ingin dapat untung, maka dia juga harus siap dengan resiko rugi. Wallahu a'lam. Nah ini lagi Ustaz, masalah suami istri Ustaz. Baik. Ustaz, urusan kayak ini do tangi ya. Iya Ustadz, saya dan suami bercerai saat menikah. Suami tidak bekerja. Apakah setelah bercerai ada gonogini atau ada pembagian dari hasil penjualan rumah, sedangkan rumah itu pembelian istri? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau bilang bercerai saat nikah. Iya Ustaz. Nikah kok bercerai gimana? Setelah ya Ustaz. Jadi kalau saat nikah berarti iya, akad cerai kan. Ketika suami istri bercerai, apakah ada gonogini? Yang benar tidak ada. Yang benar tidak ada. Jadi dalam Islam tidak ada aturan gonogini. Terus gimana itu Pak? Harta yang ditinggalkan itu. Ketika ada harta di situ, maka yang ditanyakan adalah itu milik siapa? Milik suami atau milik istri? Kalau tadi Anda menegaskan, yang kerja saya sebagai istri, dan dari situ saya bisa dapat untung. Kemudian keuntungan itu saya tabung untuk beli rumah. Baik, berarti rumah itu milik istri. Selanjutnya ketika bercerai, yang harus keluar siapa? Suami, karena rumah itu milik istri. Dan sebaliknya, jika rumah itu adalah rumah suami, kemudian mereka bercerai, maka istri harus keluar dari rumah itu, karena ini milik suaminya. Nah, terus keluar kemana Pak? Ya pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya, karena dia sudah bukan lagi istri si lelaki tersebut. Baik. Nah, masalah hak istri apa saja ketika bercerai? Di situ mahar tidak boleh dikembalikan, dan ada uang mut'ah. Mut'ah itu artinya pesangon. Sehingga sang suami ngasih pesangon kepada istri sebagai uang mut'ah atau harta mut'ah yang nilainya ditetapkan oleh hakim atau berdasarkan kesepakatan. Wallahu a'lam. Ini tentang pembagian harta waris Ustaz. Pembagian harta waris, Masya Allah. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan dan cara pembagian harta waris rumah kakek yang sudah meninggal dan meninggalkan satu rumah, istri sambung tanpa anak dan 2 anak, satu laki-laki yaitu bapak saya yang sudah meninggal, yang mempunyai 2 anak putri dan 1 anak perempuan bude gitu Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana cara nama kakeknya? Baik, coba pinjam. Ya, ini kalau dihafalkan, saya nggak hafal ya. Sekarang coba kita runut ya di sini ya. Kakek punya istri baru kan, istri sambung tadi. Karena istri sebelumnya sudah meninggal. Kemudian punya 2 anak laki perempuan. Yang laki punya 2 anak perempuan. Yang perempuan punya, di sini tidak disebutkan punya anak atau tidak. Baik. 1 anak perempuan Ustaz. Bukan, Bude. 1 anak perempuan itu anaknya kakek tadi. Anak kakek ya. Nah, posisi penanya kan di cucunya kakek. Ya. Bagaimana pembagian warisnya? Untuk istri, baik istri sambung atau istri lama, semua istri selama sah dalam ikatan pernikahan, kemudian suaminya meninggal, maka sang istri dapat berapa? 1/8. Karena ada anak 1/8. Ada? Sisanya 7/8. Nah, di sini 7/8, ahli warisnya 1 anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Bintul ibn. Cucu dari anak laki-laki. Berapa nilainya? Untuk 1 anak perempuan dia mendapatkan berapa? Setengah ya. Dia dapat setengah. Lalu untuk cucu dari anak laki-laki dapat enggak? Dapat. Dia dapat sebagai apa? Wallahu alam. Ini mungkin perlu lihat buku, karena seperti ini yang detail kayak gini kadang saya sendiri enggak hafal.
Seingat saya dia takmilatan thulutsain, penyempurna 2/3, berarti setengah ditambah 1/6 jadinya 2/3. Nanti coba mungkin bisa sambil lihat ke tabel jatah warisan cucu perempuan, apabila di situ yang ada adalah anak perempuan 1, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Wallahu alam. Nah ini Ustaz, terakhir Ustaz pertanyaannya Ustaz. Nah ini tidak tahu Ustaz, antara pelit dan apa ini Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, apakah hukum memakai baju yang selalu robek, dijahit lagi, robek lagi, jahit lagi, robek lagi, sedangkan mampu untuk beli baju baru? Alasan pakai baju tersebut karena mengikuti sahabat Rasul. Masya Allah. Kalau mengikuti sahabat Rasul, sedekah sebanyak-banyaknya. Nah itu. Jadi begini ya, zuhud itu bukan dari penampilan, tapi zuhud itu amal batin. Zuhud itu amal batin. Sehingga bisa nggak orang itu jadi kaya, orang itu jadi zuhud walaupun dia orang kaya? Saya ulang ya, bisa nggak orang itu punya sifat zuhud walaupun dia orang kaya? Jawabannya bisa. Imam Ahmad pernah ditanya tentang itu. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunu rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Bisa nggak seseorang itu jadi orang yang zuhud sementara dia punya uang senilai 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa Pak? 4 kilo emas. Berapa 4 kilogram emas? Nggak tahu. 8 miliar. Lebih dari 8 miliar. Bisakah orang itu menjadi manusia yang zuhud sementara dia punya uang senilai lebih dari 8 miliar? Kata Imam Ahmad, na'am ala syaritatin. Iya bisa, tapi dengan ketentuan. Apa syaratnya? Apa ketentuannya? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa lebih bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga bagi orang yang zuhud, mau harta bertambah maupun hartanya berkurang sama saja. Nah, Bapak kalau pengen ngukur ya, saya ini sudah zuhud atau tidak. Kalau Bapak punya mobil, mobilnya mau baret, mau penyok, Bapak tidak kepikiran, zuhud itu berarti. Itu berarti mobilnya tidak ditaruh di hati, tapi ditaruh di garasi. Terkadang ada sandal yang seharusnya di kaki, tapi ditaruh di mana? Di hati. Sehingga sandalnya diinjak orang, sakit hati. Sandalnya merasa lebih bagus daripada sandal orang lain, tinggi hati. Sandalnya hilang, loro hati. Ini sandal yang seharusnya di kaki, tapi ditaruh di mana? Di hati. Akhirnya kepikiran terus dengan sandalnya. Baik, misalnya bapak-bapak di sini, bapak naruh sepatu bagus sekali di depan rumah, deg-degan nggak Pak? Deg-degan Ustaz. Bapak sholat pakai sepatu bagus, naruh sepatunya di depan masjid. Udah, sebelah masjid pasar loak, masya Allah. Kira-kira Anda ketika sholat merasa nyaman nggak? Mungkin kita akan deg-degan. Oh, berarti kalau begitu saya belum bisa melepas keterkaitan antara saya dengan harta. Masih kepikiran. Terus caranya gimana? Amankan sandalnya ya, biar tidak kepikiran. Nah itu kalau berkaitan dengan masalah keamanan. Cuman dalam hidup yang kita alami akan ada musibah berkaitan dengan harta kita. Kalau Bapak mendapatkan musibah terkait harta, maka jika Anda dapat musibah harta, Anda tenang saja, santai saja. Misalnya ada yang hilang dari harta kita, ada yang rusak dari harta kita, santai aja. Berarti alhamdulillah Anda sudah berhasil memutus keterkaitan antara batin dengan harta. Kalau bisa seperti ini, inilah zuhud. Baik. Sementara berkaitan dengan masalah penampilan dan pakaian, ini tidak ada kaitannya dengan zuhud. Sehingga Anda jangan berpikir kalau rumah tambal tebok isinya jahitan tok itu berarti lebih zuhud daripada baju yang bagus. Bukan seperti itu. Karena zuhud itu amal apa? Batin.
Kemudian jika memang mampu, silahkan Anda beli sesuai dengan tingkatan kemampuan. Kenapa? Karena pelit pada diri sendiri itu dilarang. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang dia pakaiannya sangat menunjukkan gak sopan, gak pantas gitu. Lalu Nabi SAW tanya, kamu punya uang? Punya. Bisa nggak dipakai beli baju yang lebih bagus? Bisa. Kenapa kamu tidak beli yang lebih bagus? Jadi yang sudah tidak layak sudahlah buang, tidak layak. Ya, karena sudah tidak layak. Terus Umar bin Khattab itu gimana Pak? Yang 16 tambalan. Ya karena beliau tidak punya, punyanya jubah itu. Itu jubah ya. Jubah kenegaraan. Sehingga punyanya cuma itu dan hanya itu yang ada. Maka itulah yang ditambal. Sama sebagaimana dulu ya masyarakat kita, bahkan ketika proklamasi dilakukan pertama kali, bendera merah putih gimana Pak? Jahitan. Iya, disambung. Jahitan itulah yang kemudian dinaikkan. Dan bendera ini yang kemudian dikenang oleh masyarakat Indonesia. Karena hanya itu yang waktu itu dimiliki, belum punya yang lain. Nah, sekarang orang sudah begitu murah untuk bisa mendapatkan kain. Wallahu a'lam. Pak Johan, waktunya gimana? Sudah cukup? Baik. Sudah cukup. Baik, karena waktunya sudah cukup. Sekarang jam 2 lebih 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberkahi forum kita. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberkahi setiap usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mencari harta yang halal untuk modal kehidupan mereka dan nafkah bagi keluarganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Ustadz untuk kajian di hari ini.